Jadi seperti itu pengalamannya di apa namanya di praktisi Biomekanika, ada, terus kemudian praktisi. kalau di akademisi ya kami tentunya kalau di akademisi ya langsung ke ininya apa namanya ke publikasi-publikasi dan untuk pengajar seperti itu. Oke Mas. Mas kan waktu kuliah S1 di UNESA ya Mas ya? UNES. Ya. Ilmu keolahragaan ya Mas ya? KOR. Waktu S1 itu Mhm, ya, ya. belajar biomekanika juga nggak Mas? Awal belajar, awal belajar Nah, tuh, awal ini belajar tuh di kuliah atau waktu di KONI itu Mas? ya tentu awal belajarnya di S1. Cuma dulu di S1 itu kami ya memang itu hal yang menarik ya. Saya kebetulan itu memang suka di istilahnya utek-utek istilah di Jawa ya, utek-utek laptop atau suka suka IT. Iya. Jadi ketika dibelajarkan oleh kalau dulu saya kalau di UNESA itu ada namanya Pak Cip, Pak Sucipto itu dulu dosen. Beliau yang mengenalkan biomekanik. Jadi beliau juga di samping dosen fisika. Dulu kalau kami dulu itu di IKOR itu IKOR S1 itu awal 1 tahun pertama itu harus belajar IPA dasar. Jadi ada matematika, fisika, kimia. Terus kemudian berlanjut ketika di semester selanjutnya ada biomekanika. Nah, di biomekanika itu kami diajari untuk analisa. Hanya saja analisanya masih dasar dan memang hanya menggambar-gambar aja pakai aplikasi Darvis. Itu pun aplikasi Darvis yang apa namanya? Yang krek-krekan itu loh. Karena kan Ya. kalau aplikasi Darvis itu harus berbayar berlangganan. Jadi seperti itu. Itu awalnya belajar di S1, terus kemudian S2. Nah, ini S2 ini. S2 ini karena saya Di belajarnya Bandung. di ITB, di Institut Oke. Teknologi Bandung, memang ada banyak pakar di sana. Jadi ketika kami belajar biomekanik itu kami diarahkan langsung ke teknik. Meskipun di Magister Keolahragaan ITB itu ada satu dosen namanya Pak Tommy, itu sudah Prof Tommy sekarang, Prof Tommy itu juga menggeluti di bidang biomekanik. Jadi di tesisnya beliau itu pas sekolah di Jepang kayak kalau nggak salah tentang biomekanik. Jadi ketika terjadi kelelahan, bagaimana teknik tendangan itu. Jadi beliaunya menganalisa dari segi biomekanikanya. Nah, dari situ kita belajar banyak, belajar banyak tentang biomekanik. Tapi biomekanikanya kalau ketika di teknik, kita kan langsung diarahkan ke dosen teknik tuh. Kita langsung fokusnya ke hitungan-hitungan fisika banget. Ya Jadi Mas. kaitangan fisika, terus kemudian kalau di Pak Pominya kita langsung ke aplikasinya. Nah, ini yang jadi apa namanya dari teman-teman ya, apalagi yang teman-teman yang S1 ataupun yang kuliah. Jadi biomekanik, sport biomekanik, biomekanika olahraga itu eh, harusnya dikuasai oleh kita orang-orang olahraga, orang-orang olahraga. Karena apa? Karena memang orang-orang olahraga itu yang mengetahui betul tentang bagaimana gerakan-gerakan di keolahragaan. Nah, ada tapinya, tapi kita harus berkolaborasi dengan teman-teman dari teknik ataupun dari fisika karena mereka itu yang mengetahui tentang teori kajian-kajian secara teoritis tentang keilmuan fisika. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap jadi leadingnya untuk di sport biomekanik, tapi kita harus harus apa ya berkolaborasi dengan teman-teman Kolaborasi. di teknik itu. Jadi kita langsung mengarahkan apa namanya kita kita minta, oh kalau misalkan kayak gerakan kayak gini ya gimana gitu. Jadi seperti itu kan. Intinya ya kolaborasi, tapi kita harus yang jadi utama. Seperti itu.
dari pembelajaran tersebut atau dari pas pengalaman kerja Mas di pilar sebagai pilar biomekanika atau pas menganalisa itu tuh Hmm? apa aja sih Mas kesulitannya dalam menganalisa biomekanika ini Mas? Sebelum kita mengarah atau lanjut ke kesulitan-kesulitan dalam analisa, sport science itu di Indonesia, kalau di kemarin ya, kalau di 2018, bahkan 2020 pun, utamanya di biomekanik ya, itu masih banyak bapak-bapak dari cabang olahraga yang masih melihat itu ngapain sih? Gitu. Ya, Jadi paham ya. Jadi kadang ya ada Mas. di bapak-bapak di cabur itu ngapain sih gerakan-gerakan kayak gitu dianalisa, ngapain sih Ya, gerakan kayak gitu direkam. Padahal nggak usah kayak gitu. Kita sudah menang. Dulu-dulu itu kita sudah sudah apa namanya? Sudah tanpa itu. juara, sudah ini malah ngeribetin gitu. Ya, Jadi jadi apa ya namanya ya? Tantangannya itu lebih ke meyakinkan bapak-bapaknya, bapak-bapak istilahnya di coach ataupun bapak-bapak di manajerialnya dari pengprovnya ataupun dari pengkotnya dari cabur. Jadi seperti itu kita harus meyakinkan. Nah, dari meyakinkan itu bagaimana ya kita kita tunjukkan hasil analisanya ataupun hasil apa namanya. Ya itu tadi hasil analisa dan rekamannya dan kita bisa meyakinkan oh ini loh kalau misalkan kita bisa menganalisa seperti ini kita bisa memperlihatkan ya akhirnya bisa meningkatkan peningkatan performa. Salah satu contoh eh, ketika saya di KONI Jatim itu pertama ditugaskan di cabur renang. Di cabur renang itu jadi kalau di cabur renang coaching timnya masih masih bisa menerima, masih bisa menerima dengan baik, tapi kita kesulitan. Nah, kalau udah kayak gini, apakah langsung apa namanya kita analisa gerakannya? Kalau analisa gerakannya kayaknya ya, langsung detail. Makanya gimana? Makanya akhirnya kita cari-cari nih, cari-cari di artikel, artikel ilmiah. Kita cari, akhirnya ketemulah kita ternyata kita harus sebelum kita melaju ke analisa gerakannya secara detail itu kita harus tahu performanya. Jadi performa kinematikanya bagaimana, performa dari kecepatannya, terus kemudian ini kalau kita ngomongin tentang renang ya, kita tentang kecepatannya atau distance per stroke-nya atau stroke rate-nya atau bagaimana. Nah, itu kita harus mengetahui. Kebanyakan pelatih-pelatih atau coaching di Indonesia untuk melihat peningkatan performa atlet itu biasanya pakai stroke rate atau pakai apa namanya? Stopwatch. Waktunya berapa? Jadi misalkan 200 meter atau 100 meter deh. 100 meter waktunya berapa? 55 menit atau 55 menit. 55 detik atau 58 detik. Mereka hanya tahu kecepatannya seperti itu. Tapi nah di biomekanika kita lebih detailkan. Jadi dari 100 meter misalkan 100 meter freestyle atau gaya bebas itu 50 meter pertama itu kecepatannya berapa. Terus kemudian distance per stroke-nya berapa. Distance per stroke itu satu kali kayuhan itu dia ya, bukan satu kali kayuhan kalau itu. Satu siklus kayuhan si atlet itu dia mampu melaju berapa meter. Terus kemudian stroke rate-nya berapa. Terus kemudian kita juga lihat underwater-nya berapa. Nah, dari situ kita akan bisa eh, meyakinkan pada pelatih itu. Kalau kita dibantu sama biomekanika, bapak atau coach bisa dapat data
detail Yang seperti paling ini. Nah, ketika dapat data detail seperti ini, maka kita bisa menganalisa atau mengevaluasi di bidang di bagian mana yang harus dibenarkan. Misal, oh ternyata pada saat dia berenang itu waktunya sudah bagus, tapi ternyata pada saat pembalikan itu ternyata dia ada masalah di situ. Entah kalau yang saya dapatkan itu. Jadi ada satu atlet, jadi pada saat dia mau balik balik badan tuh, mau pembalikan itu. Jadi dia itu sering melihat seperti ini atau mendongak seperti ini. Jadi mungkin di 5 meter atau 10 meter, 5 meteran, lah, sekitar 5 meteran dia mendongak. Nah, itu juga akan menghambat dari gerakannya untuk luncuran. Nah, itu yang jadi yang masalah. Nah, itu ketika kita lihatkan ke coachnya, oh iya benar, dan dilihatkan ke atletnya, oh ya ini jadi masalah. Itu yang pertama. Terus kemudian ada pada saat start jam juga sama. Kita lihat start jamnya seperti apa. Itu jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus bisa yakinkan pada pelatih atau tak pada bapak-bapak pemprovnya. Dengan ya kita lihat itu tadi. Kalau masalah untuk analisanya, oh bagaimana analisanya? Apakah sulit? Eh, dalam biomekanika, apalagi pada saat di zaman kita yang keilmuan itu lebih banyak. Kalau dulu kan keilmuan itu harus berdasarkan buku kan. Kalau sekarang udah kita baca artikel ilmiah atau dari jurnal-jurnal itu, kita baca artikel-artikel, kita udah dapat apa ya ide-ide untuk oh harusnya kita pakai yang ini, harusnya kita pakai yang ini untuk menganalisanya. Jadi kita lebih gampang. Intinya ya kita harus baca. Apalagi kalau adik-adik yang teman-teman yang sekolah yang S1 di bagian di prodi-prodi keolahragaan ya harus ya paling banyak ya harus banyak belajar harus banyak baca di artikel-artikel ilmiah itu. Karena memang ya keilmuan ya di situ. Jadi seperti itu. Kalau analisanya saya pikir lebih 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 mudah karena banyak-banyak contoh dari orang-orang terdahulu yang sudah meneliti. Gitu. kira kira-kira dari Mas Billy sendiri ada nggak sih contoh analisanya nih Mas? Biar teman-teman juga Analisa tergambarkan. sendiri saya. Sebentar, sebentar, sebentar. Mana nih? Sebentar. Saya cek ya. Oh, ini nih. Oh, saya harus bagikan ya. Kelihatan ya. Ini salah satu contoh. Ini di drawing nih. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan Mas, kelihatan Mas. Ini di drawing. Oh, ini sama, hampir sama. Sama, hampir sama dengan di lari, rowing, terus kemudian renang, fin swimming, selam fin swimming itu sama, hampir sama. Karena memang apa namanya gerakannya siklus atau cyclic. Ketika kita melihat sebelum kita masuk di sini kita harus tahu kinematikanya atau analisa performanya. Performanya seberapa? Kalau di rowing itu kan 2000 meter kan. Jadi kita lihat per 200 meter. Jadi dari 0 sampai 200 meter, patternnya kalau di rowing itu 0 sampai, ini dari pelatih ya, dari 0 sampai 400 meter mereka harus peningkatan kecepatan akselerasinya, terus kemudian dari 400 sampai 1500 atau 1600 itu mereka, paling nggak mereka harus bisa mempertahankan kecepatannya, kecepatan dan apa namanya stroke-nya
Paling nggak harus bisa mempertahankan, terus kemudian di terakhir-terakhir dari 400 meter terakhir itu mereka harus em, meningkatkan kecepatannya meskipun ini agak berat. Koreksi Ya, kalau memang misalkan ada teman-teman yang dari rowing. Ya, nanti kalau misalkan, wah ini salah mas, silakan nanti nanti koreksi ya. Tapi kalau yang dari berdasarkan dari kita yang analisa, eh, koordinasi sama analisa dan evaluasi sama coachingnya, bilangnya seperti itu kalau di Jatim. Jadi ketika sudah melihatan seperti itu, ternyata si atlet ini ada masalah di 400, bukan di 400, di 800, sekitar 800 sampai sampai 1400 itu dia ada penurunan, ada penurunannya. Jadi dia tidak bisa mempertahankan kecepatannya, terus kemudian bahkan di 400 meter terakhir itu malah malah turun. Nah, dari situ kan kita bisa kelihatan, kita bisa menganalisa dari, oh berarti kita harus tahu 0 sampai 800 itu, 0 sampai 700 atau 800 itu aman lah. Berarti 700 sampai 8. Jadi kita ngecek di awal, terus kemudian masalahnya itu 800, berarti di jarak ke 800 kita cek. Kita ceknya meskipun kita nggak bisa ngecek pakai pas sesuai dengan pakai dengan apa namanya perahunya, rowingnya itu kita pakai ergo ergo rowing ya nah, kalau nggak salah ini namanya. Jadi seperti itu kita bisa ngelihat. Jadi kita lihat itu di sini ada namanya posisi start 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 catch, finish sama end catch-nya. Jadi kita bisa ngelihat nih dari sini kita bisa ngelihat untuk di kecepatannya dan ini ada. Nah, ini start catch-nya, angle-nya berapa, terus kemudian forward body angle-nya berapa, elbow-nya berapa. Jadi di rowing kan karena memang itu tadi sama, hampir sama. Uh, siklus kalau misalkan dia nggak benar, kalau dari pelatihnya, kalau misalkan ini nggak bisa lurus sempurna, maka itu akan jadi apa ya, misal istilahnya kalau kalau nggak salah itu dia pedalnya itu kopong, pedal kopong. Jadi dia hanya eh, asal narik aja. Nah, itu akan jadi masalah. Karena apa? Ya udah itu tadi. Kalau udah kopong pedalannya dalam nariknya itu start catch-nya itu salah dan di gerakan di finishnya itu salah, ya itu akan menyebabkan laju dari rowingnya kurang maksimal, tidak efisien. Dan itu juga akan berakibat pada di bagian sininya, di bagian lower body-nya. Jadi oke. seperti itu. Ini bisa, nah ini ketika kita koordinasikan ke pelatih, ini bisa kita kolaborasikan dengan tim fisik, pelatih fisik. Ya, Nah, pelatih fisik berarti ini nih ada masalah di kakinya nih. Dia ketika ketika ada gerakan finishnya pada saat habis start catch-nya, finishnya itu dia tidak bisa lurus sempurna. Coba untuk misalkan dilatih di bagian ininya, seperti yang tadi di bagian muscle memorinya. Di samping juga untuk meningkatkan kapasitas fisik si atlet ini. Jadi seperti ini contohnya, contoh-contoh untuk analisanya. Ini pakai untuk di rowing, sebenarnya di rowing ada aplikasi khusus. Aplikasi aplikasi khusus khusus. kita tinggal masukkan video. Jadi biasanya kan kita pakai Dartfish atau Kinovea. Tapi kalau di rowing ada beberapa cabur itu yang memang mengkhususkan diri untuk menganalisanya. Jadi kayak AI gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan videonya, langsung kelihatan, langsung masuk. Ada ini, langsung 77%, artinya gerakannya bagus. Ini karena di start, ini gerakan start kalau nggak salah ini. 77% stroke pertama, stroke kedua, dan stroke ketiga.
Jadi seperti ini. Ini ada salah Berarti Mas satu contoh. Hmm. dari olahraga terukur, permainan dan bela diri itu pakai aplikasi yang berbeda-beda ya Mas atau gimana Mas? eh jadi kalau kami di aplikasi defaultnya itu pakai Dartviz sama pakai Kinovea. Dartviz karena memang di Koni Jatim memang di apa namanya dianggarkan. Jadi per tahun itu pakai Dartviz itu 30 juta per tahun itu. Karena memang memang apa namanya dianggarkan ya oke. Tapi kalau bagi kita yang istilahnya masih belajar-belajar, saya lebih lebih apa ya lebih mending Anda pilihnya pakai Kinovea karena Kinovea Itu aplikasi itu gratisan bisa dipakai buat ya gimana semua cabur gitu Mas, yang Kinavea. ya ya bisa buat semua cabur. Jadi Anda tinggal masukkan sudut-sudut angle-nya kalau misalkan Anda apa namanya untuk menganalisa sudut angle-nya seberapa seberapa Anda bisa pakai pakai Kinovea itu. Nah, kalau misalkan pakai rowing ini bisa pakai rower up namanya. Ini aplikasi khusus. Platnas Rowing kalau nggak salah juga pakai ini. Iya, kayak kalau kalau nggak salah Platnas Rowing itu juga pakai ini, pakai rower up ini. Jadi seperti ini salah satu contohnya. Terus kemudian ada lagi eh mana ya? Oh ini hanya tampilan video ya. Jadi ini di apa namanya loncat indah. Di loncat indah itu juga kami ada apa ya? Ada hambatan, ada tantangannya. Di tantangannya karena di loncat indah itu kami masih kesulitan untuk apa yang harus dianalisa, apa yang bisa kita bantu untuk menganalisa gerakannya. Akhirnya kita pakai force plate. Force plate itu untuk melihat imbalance dari tubuh si atlet itu dan untuk melihat power yang dihasilkan. Terus kemudian dengan apa namanya dengan video ini kita bisa melihat untuk ini ada namanya kalau di Darvis itu slow motion namanya. Kita bisa melihat jadi per bagian-bagian itu Wah, melihat. kita bisa lihat kan. Nah, dari sini dari untuk video ini kami memang masih masih belum bisa untuk membantu menganalisa secara khusus, tapi kita memperlihatkan ke atlet itu sama ke pelatih. Kadang-kadang pelatih sama pelatih ke atlet itu, kamu itu salah, gerakanmu itu salah, gerakanmu itu kurang benar. Tapi pelatih itu nggak punya data, nggak punya apa namanya, nggak punya bukti. Ya, mana Kalau gerakan gerakannya saya salah. yang salah di atletnya? Iya. Nah, kita membantu. Jadi seperti ini. Oh, dari sini kita bisa membantu untuk mengevaluasi gerakannya, apakah benar di sini. Ini 10 meter. Kalau untuk di loncat indah kita bisa melihat kita bisa memprediksi untuk imbalance dari tubuh si atlet itu. Ada satu atlet namanya Gladys. Gladys sekarang sudah go internasional. Kemarin SEA Games kayak SEA Games sama Asian Games, SEA Games ya. SEA Games itu udah pasti emas dia. SEA Games emas, kalau di Asian Games kemarin kalau nggak salah dapat kok kayaknya. Nanti koreksi kalau kalau saya salah. Nah, di tahun 2020, 2000, iya 2019, 2020 itu si Gladys itu kan masih SMP tuh. Si Gladys itu masih SMP dan si pelatihnya ini namanya Coach Ronald. Si pelatihnya itu yakin banget si Gladys ini bisa apa namanya bisa berkembang dengan baik. Tapi beliaunya juga masih masih apa ya? Masih butuh bantuan gitu. Tapi pada saat kita cek dulu itu memang gerakannya masih belum bagus.
masih belum bagus, belum tersinkron dengan senior-seniornya, masih kalah. Tapi yang bisa kita temukan di situ adalah pada saat kita menganalisa ininya pakai first plate. Jadi dia loncatannya, hang time-nya paling bagus. Terus kemudian powernya, ketika yang power yang dihasilkan itu yang paling bagus dan imbalance dari tubuhnya. Jadi kalau di force plate itu kita bisa melihat tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri ketika dia loncat itu akan akan kelihatan itu balance imbalance-nya itu berapa persen. Nah, si Gladys ini yang paling bagus. Nah, ketika kita memperlihatkan si data itu ke Coach Ronald, terus kemudian kita bantu untuk hasil analisa di videonya, ya ya mungkin ya kita hanya membantu saja ya. Kita hanya membantu dan kita koordinasikan dengan pelatih fisiknya dan tim pelatihnya. Akhirnya ya dia memang benar akhirnya sesuai dengan prediksinya Coach Ronald. Dia memang bisa berkembang dengan baik. Ini pakai slow motion, ini pakai Dartfish. Terus, nah ini nih first plate itu ini. Sorry, ini pakai ini doang. Jadi di analisa force plate itu kita biasanya, nah ini force plate-nya, mereka disuruh melakukan gerakan CMJ. Sorry, sorry. Mereka disuruh untuk memperlihatkan CMJ, jadi kita lihat gerakannya, kita rekam, terus kemudian juga data dari gerakan CMJ-nya ini langsung masuk ke laptop ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Itu beberapa sih, beberapa contoh ya. Jadi beberapa contoh yang biasa kita lakukan. Meskipun banyak sebenarnya hal yang biasa kita lakukan. Itu untuk peningkatan performa ya. Tapi ketika untuk pencegahan cedera, Mencegah biasanya cedera. kita di pencegahan cedera karena alatnya ini masih terbatas. Oh, sebentar ada yang tanya itu. Oke, sebentar. Untuk pertanyaan nanti ya atau langsung? Iya, Nah, sekitar 5 menit PJ lagi ya. sih, Mas. Oke, oke Pak Heru, sorry nanti ya. Jadi apa tadi ya? Pencegahan cedera. Ya, untuk pencegahan cedera kita biasanya kerjasama sama kalau di Surabaya, kalau di Jawa Timur kita ada yang namanya kinetik ya sama Pak Awang. Terus kemudian apa lagi? Ya itu lebih langsung ke kinetik untuk ngecek bagaimana kondisi-kondisi di dalam tubuhnya si atlet itu. Terus kemudian ketika sudah dapat hasilnya, kita koordinasikan dengan tim medis di KONI Jawa Timur. Jadi seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Berarti sebenarnya penting nggak sih efisien dalam upaya performa atlet itu sendiri, Mas? Gimana? Untuk gerakan yang menciptakan gerakan yang efisien itu sebenarnya penting nggak, Mas? Bukan menciptakan gerakan efisien. Ya, kita untuk melatih gerakan efisien pada si atlet itu ya kalau dari segi biomekanika itu penting. Tapi kadang ada yang membantah itu. Kami sempat sebeberapa kali itu ada apa ya bantahan, utamanya di cabur-cabur yang memang sebenarnya memang agak susah untuk dimasukkan di biomekanik. Contoh di golf, terus kemudian apalagi banyak sepak bola ataupun apalagi olahraga permainan. Kami sempat sempat ada penolakan seperti ini. Misalkan nih kita sudah ngecek, kita sudah ngecek ke apa analisa videonya.
Terus kemudian si pelatih ini pernah bilang gini, kalau saya gerakannya seperti ini, gerakannya misal dia dia disalahin, gerakan saya seperti ini salah, tapi bisa masuk gimana? Nah, itu jadi kita ada hal yang istilah Jawanya dientahi itu. Tapi ya memang kita balik lagi kita bisa meyakinkan ke tim pelatihnya itu. Jadi kalau misalkan gerakannya yang salah ya memang itu tadi eh apa namanya? Itu nanti akan berimbas pada bisa jadi di nantinya itu akan berimbas pada cederanya. Jadi seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, kayaknya teman-teman udah nggak sabar sih Pak dari Iya pertanyaan-pertanyaan nih yang tanya. sudah diajukan di kolom komentar gitu kan ya. Tapi sebelumnya mau langsung diajukan beberapa pertanyaan atau gimana dari Mas Billy nih? Atau ada yang mau dipaparin dulu sebentar? Atau mau langsung aja Gimana? diajukan pertanyaan? Gimana gimana? Gimana Mas Jan? Dari teman-teman semuanya ini yang hadir di sini kayaknya udah nggak sabar buat mengajukan beberapa pertanyaannya. Eh, Mengingat waktu juga sebentar lagi pukul 20.15 gitu kan. eh, Eh, Gimana kalau misalnya kita langsung kepada sesi tanya jawab gitu Mas? boleh. Boleh ya Mas ya? Boleh. Ya. Boleh. Oke. Boleh dari teman-teman semuanya, dari rekan-rekan semuanya, boleh raise hand yang untuk mengajukan pertanyaannya ya. Boleh raise hand teman-teman. Pak Heru Boleh ya. Pak Heru. Selamat malam, Assalamualaikum, Mas Billy. Mohon izin Salam ya, Bapak. Ya, ya, ya kami ini sebagai praktisi kegiatan fisik ya. gitu ya, pelatihan olahraga, itu sepertinya tertarik sekali dengan biomekanik ini. Tapi kami lebih lebih gitu ya, mengharapkan informasi-informasi terkait biomekanika ini terkait terkait dengan kebenaran gerak yang nanti hubungannya dengan teknik dasar mungkin ya. Ya itu tadi informasi-informasi tersebut. Apakah ini makanya saya ada pertanyaan sedikit. Ya. Apakah eh, kebenaran gerak ini atau teknik itu eh, betul terkait dengan biomekanik? Apakah sangat berkaitan dengan gerak dasar si atlet gitu? Karena saya berpikir misalkan di cabur bola basket gitu ya, gerak Ya. dasar seperti agility, kemudian lempar tangkap, lari, lompat, berputar, itu sangat berpengaruh terhadap teknik itu. Ya. Sedangkan anak-anak sekarang kan gerak dasar ini masih tidak kaya gitu ya. Sehingga saya kebetulan di Ya. usia kembali ke memperkaya gerak dasar dulu begitu. Karena kita kalau ngomong biomekanik ini kebenaran gerak gitu nantinya kalau ngomong teknik itu. Itu Ya. saja. Itu saja. Terima kasih Mas Billy. Ya, Bapak. Bapak dari mana? Dari klub atau dia? Saya kebetulan pelatih bola basket di klub dan di ekskul di Bandung, Pak. Mas Di Billy. di kota mana? Bandung, Bandung, Mas Billy. Wah, Bandung. Saya juga kebetulan basket, Pak. Memang betul, Pak. Jadi apalagi kalau olahraga permainan ya. Olahraga Iya, permainan itu kan gerakannya multidireksional. Artinya gerakan multidireksional itu apalagi basket ya. Basket itu habis tiba-tiba jalan, tiba-tiba melakukan cutting. Terus kemudian dari apa namanya dari dribble biasa, terus kemudian dribble speed. Memang betul terkait apalagi untuk di olahraga di anak-anak atau usia remaja. Ada yang namanya itu fundamental motor skill. Memang ada beberapa penelitian itu Bapak. Anak-anak itu ketika perkembangan biomotornya itu masih belum apa ya, Kurang. istilahnya kelewat, maka ketika dilatih basket misalkan dilatih apa namanya dilatih lompat ataupun dilatih sliding itu anak-anak kesulitan.
Nah, dari situ memang kita harus bisa mengklasifikasikan pada anak-anak. Kalau saya kalau saya ya biasanya di apa namanya di anak-anak yang baru ikut basket, memang kita harus bisa untuk fundamental motor skillnya itu harus dilatih benar-benar. Jadi kalau misalkan hoppingnya, lompatnya, ada gerakannya, dan kita memang harus bisa mencontohkan, Bapak. Nggak bisa kita sebagai pelatih itu kadang-kadang, ayo lompat. Wah, salah itu kamu lompatannya. Tapi kita masih belum bisa untuk mencontohkannya. Nah, itu memang ya saya harapannya itu kita apalagi untuk anak-anak yang usia usia remaja ataupun yang usia apa namanya yang masih usia anak-anak kita harus bisa melatih dari untuk perkembangan biomotoriknya itu. Memang betul Bapak yang Bapak Bapak apa ya khawatirkan ya. Anak-anak ini kadang-kadang fundamental motor skillnya itu ini dilatih gini aja nggak bisa gerakannya. Apalagi ada yang dulu itu yang ini di Instagram ya, guru olahraga mencontohkan gerakan apa itu ya, tari kijang, ya Mas Arya, tari Iya, kijang atau apa, pokoknya yang gerakan itu, oh gerakan drill ABC. Nah, mereka kan nggak bisa karena memang motor skillnya masih belum terlatih. Jadi memang harus dilatih secara apa ya, ini memang harus dilatih dengan detail. Nggak bisa kita ngelatih cuma by apa ya by comment dicontohkan cuma ayo lompat lompat itu kayak gini kita nggak mencontohkan nggak akan bisa dan memang harus butuh waktu itu Bapak. Salam buat teman-teman basket di Bandung. Siap, terima kasih Mas Billy. Ya, ya itu tadi saya keprihatinan saya terhadap anak-anak usia dini sekarang ini ya itu tadi eh, Iya. kekayaan gerak dasar ya, fundamental pop movement skill atau fundamental motor skillnya itu masih kurang sekali. kurang. Sehingga Nah, nah, kebetulan saya di anak-anak SD itu kalau ngomong tekniknya belakangan gitu. Saya memperkaya dulu cara berlari yang fisik benar, ya fisik cara itu benar, cara berhenti, cara melompat, cara jongkok, lempar tangkap, yang begitu dulu gitu. ya. Ya, kasih pencerahannya, Mas Billy. Iya. Sun. di di Sportek kayaknya ada tuh postingan tentang fundamental motor skill bisa bapak bapak baca-baca itu Siap, siap. ya. Terima kasih infonya. Ya, ya Bapak. Terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Selanjutnya memasuki pertanyaan kedua, boleh kepada Mas Haikal untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, izin Mas Billy. Mohon izin bertanya sebelumnya perkenalkan, saya Haikal dari mahasiswa EPOK, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Izin bertanya Mas Billy, ketika atlet sudah di posisi peak performance atau performa yang tinggi, namun jika dilihat dari analisis biomekanik, ternyata terdapat gerakan yang tidak efisien. Nah, Nah, menurut pandangan atau pendapat dari Mas Billy, bagaimana itu ya Mas ya? nah, ini yang kami temui di renang. Ada ada satu atlet itu dia ya harusnya dia sudah di peak performance-nya. Kalau untuk di program latihannya dia harusnya ada di peak performance. Tapi ternyata di tim biomekanik dia ada ada apa ya namanya ya gerakannya yang dari kita itu kurang benar. Terus kemudian kita sebagai sport biomekanik ya, kita tidak bisa langsung menjudge itu. Jadi kita harus ke pelatihnya, ke coachnya. Jadi kita apa ya namanya ya, kita konsultasikan ke coachnya. Coach, kalau dari segi jadwal untuk di program latihannya seharusnya dia sudah harus harus ini sudah harus masuk ke misalkan kayak kemarin di PON ya. Ini sudah harus finishing nih untuk di PON nih. Nah, nggak mungkin kan untuk misalkan apakah mau untuk kita latih
untuk balik lagi, untuk latihannya kita latih apa namanya, gerak-geraknya lagi untuk memperbaiki gerakannya, atau kita tetap lanjutkan aja. Akhirnya ya memang kalau sudah seperti itu ya kita harus ya teruskan saja, karena memang sudah waktunya untuk dia tampil, apalagi di PON. Jadi nggak mungkin kita kita merubah program latihannya hanya untuk merubah gerakannya. Jadi kalau misalkan gerakannya misalnya ada salah sedikit ya nggak apa-apa, ya sudah. Yang penting kita harus meningkatkan fisiknya. Jadi gitu. Jadi biomekanika itu sebenarnya adalah untuk mengefisienkan, memberikan gerakan yang efisien pada atlet itu. Nah, kalau misalkan ya sudah, kalau misalkan gerakan efisien, istilahnya gini ya, kita memberikan latihan gerakan efisien, tapi fisiknya akan tetap sama. Sedangkan dengan kita melatih fisik, ini biar apa namanya, yang apa namanya, yang untuk memperbaiki gerakannya itu ya udah biarin aja, tapi kita meningkatkan fisiknya. Nah, itu akan jadi pilihan kita sebagai sport biomekanik, atau untuk orang yang membantu di sport science ya, kita harus koordinasi sama pelatihnya. Jadi jangan sampai itu. Tapi misalkan seperti yang Pak Heru Juharso itu ya, anak-anak nih, masih anak-anak, tapi dia masih masih lama. Nah, itu yang harus dibenarkan. Atau misalkan si atlet misalkan buat PON kayak kemarin, PON masih lama kan, masih 3 tahun atau 4 tahun, ya udah nggak apa-apa, itu masih bisa dimasukkan untuk ini. Jadi tergantung situasi saja, seperti itu. Gimana Mas Haikal? Apakah terjawab pertanyaannya? Pak Haikal, Nah, Mas Haikal ini sama diajar sama Prof. Agus. Ya, Mas Billy. Prof. Agus Saya dari PKU. kebetulan sama Pak Yadi, dosennya Oh, itu sama Pak biomekanik. Ya, Yan. Di biomekanik itu saya pernah itu ya, Prof. Agus, sama ada kalau di IKOR itu Pak Iwa. oh iya, Pak Iwa. Pak Iwa itu ada. Oke, masih ya. Oke, baik. Makasih ilmunya, Mas Billy. Ya. selanjutnya dari Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya ada yang memiliki pertanyaan, boleh kepada Pak Dede, boleh mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Kak Moderator, Kak Gilang. Kak Billy izin bertanya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dede Febriandi Sihotam. Saya keseharian pelatih renang di Jakarta Selatan. Di sini saya ingin bertanya sih sebenarnya tadi perihal apa ya, biomekanik ini. Jadi agak sedikit kepikiran kalau perihal biomekanik ini, kalau menurut eh, Pak Billy sendiri, apakah perlu di apa ya diterapkan khusus pelatih dasar ataukah memang dipelajari secara khususnya nanti ketika sudah level B atau mungkin yang lanjutan atau level C-nya begitu, Pak Billy? Karena tadi kan bicara tentang biomekanik ini ya pasti kan memang bagi yang memang sudah menuju prestasi begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Billy, apakah ini perlu untuk di dasar banget ya? Karena kan ya kalau sudah dari awal salah pasti, ini pendapat saya Pak Billy ya. Kalau dari awal Nah, salah gerakan yang diberikan oleh coachnya dan tidak ada perbaikan dan menjadi habit, itu bakal ya susah juga nanti untuk pelatih selanjutnya begitu ya Pak Billy ya. Ya, itu pendapat saya Pak Billy. Mungkin nanti Pak Billy bisa memberikan penerangan perihal pertanyaan saya yang tadi, yaitu apakah perlu diterapkan kepada pelatih dasar atau nanti di level selanjutnya. Kalau di renang sih biasanya D, terus C, baru B, begitu Pak Billy. Terima kasih. ya.
Ya kalau menurut saya ya perlu. Karena apa? Seperti yang ditanyakan sama Pak Heru tadi. Jadi anak-anak kita itu ketika gerakannya kurang tepat itu akan mengganggu. Di Ya bukan dikhawatirkan ya, itu akan mengganggu dari gerakannya pada masa mendatang. Jadi seperti itu. Perihal untuk pelatihan dasar, saya dulu itu pernah tapi lisensi apa ya? Kalau di Lisensi renang itu lisensi D ya, yang paling dasar. D. D, Benar, benar Pak. D sama B. Saya dulu pernah di lisensi apa? Lisensi D kalau nggak- D atau C ya. Jadi dari tapi fin swimming ya, dari fin swimming. Mereka juga melihat ya kita perlu untuk memperlihatkan itu. Jadi memperlihatkan untuk mempelajari itu para pelatih itu karena apa ya itu tadi kita berkaitan dengan atau bersinggungan dengan masa depan anak-anak. Jangan sampai jangan sampai si anak-anak ini yang penting dilatih fisik aja, fisik pokoknya yang penting fisiknya yang bagus. Padahal mereka juga butuh untuk apa namanya tumbuh kembangnya. Kalau di luar negeri itu di usia-usia apa namanya usia-usia yang masih anak-anak mereka apa namanya, tidak difokuskan untuk satu cabang olahraga tapi lebih ke banyak multidisiplin di multi cabang olahraga agar apa agar itu tadi fundamental motor skillnya terbentuk dengan baik karena kan kalau basket gerakannya ya seperti itu renang gerakannya seperti itu kalau misalkan digabungkan ya akan jadi bagus jadi seperti itu oke gitu Mas Dede ya. Oke Pak Billy. Tapi Pak Billy maaf, kalau Heeh. apa namanya, kalau bicara tentang biomekanika, kalau bicara tentang biomekanika, em, itu secara manualnya sebenarnya bagaimana sih cara penerapannya begitu? Karena kan kalau misalnya di renang sendiri nih, renang ya, kalau setahu saya tidak ada acuan yang secara resmi yang dari PRSI-nya sendiri tidak ada tuh Nah, yang tangannya begini ya harus begini. Sementara kalau pribadi saya sendiri ya hanya melihat di Instagram, di YouTube, tutorial-tutorial begitu ya. Dan memang saya akuin ketika misalnya pun ada orang yang bertanya, emang yang efisien, yang benar bagaimana? benar. Saya sendiri sedikit bingung ketika ada pertanyaan seperti itu, tapi saya bakal mencoba cari zona aman. Saya bakal sampaikan, eh, ya tentunya gerakannya harus efisien dan efektif begitu. Apakah mm, itu menurut Pak Billy benar atau ada penerangan yang lain begitu Pak Billy? Terima kasih. iya, ya sama aja sebenarnya kita juga pada awalnya kita melihat juga di apa namanya di rekaman-rekaman orang luar biasanya kita melihat juga oh bagaimana sih gerakan yang efisien biasanya kalau dulu itu kita sama coach David namanya David siapa ya dari Paris itu dari Prancis jadi dia juga ngecekin dulu untuk latihannya atau untuk gerakan-gerakannya seperti itu. Jadi ya memang banyak banyak apa ya banyak pilihan untuk memperlihatkan itu. Jadi kalau untuk secara manualnya ya kita ini aja eh, ya seperti tadi bisa bisa untuk ngecek dari YouTube ataupun dari internet itu yang paling paling mudah. Nah, tapi dari situ ketika kita ngelihat oh gerakannya seperti ini berarti kita harus apa? Misalkan nih kalau saat ini nih apa namanya stroke-nya ya. Ketika kita stroke-nya bagaimana untuk ngelatihnya? Kita jangan 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 cuma bisa meng apa ya menganalisa, ini stroke-nya salah nih. Nah, terus setelah itu setelah ngelihat struknya salah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang kita harus harus bisa ini, harus bisa apa namanya? eh memberikan Solusi dampaknya ya gitu. dengan iya solusinya bagaimana ya.
latihan dengan yang fisiknya, misalkan digerak. Makanya kalau kita bilangnya itu muscle memory, semuanya itu gerakan itu berdasarkan apa namanya pembiasaan, meskipun dengan latihan juga. Jadi kita harus membiasakan, misalkan di latihan di darat bagaimana, yaitu harus dilatih. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang di renang, kalau kami biasanya itu ya seperti yang saya tadi dari kinematikanya. Jadi performanya itu bagaimana. Biasanya kalau dari pelatih itu apa biasanya Mas Dede untuk melihat peningkatannya pakai stopwatch Iya, atau itu stroke rate. salah satunya Pak Billy ya. Jadi kayak per 25 meternya nanti berapa lama Eh, begitu. Kemudian di berapa stroke kayuhan rate-nya bisa. juga. Bener. Nah, itu harus yang harus bisa di ini kan apa namanya ditunjukkan atau ditunjukkan pada apa namanya Manajemen pada atlet. orang tua atau pada siswanya. Jadi mereka meskipun wah nggak masuk nih, nggak masuk apa namanya waktunya nggak masuk, tapi kita bisa memperlihatkan, oh ini kamu ada peningkatan. Jadi seperti itu. Siap, 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 siap. Terima kasih Pak Billy. Oke, oke, Mas Dede. Oke, selanjutnya satu penanya lagi nih, Mas. Satu penanya lagi. Apakah ada dari rekan-rekan semuanya yang ingin mengajukan pertanyaannya? Boleh, eh, Mas Syam Aji. Siap, Kak. Izin menanyakan perihal biomekanik di ranah olahraga, di ranah guru mungkin ya. Heeh. Eh, Oke. Latar belakangnya saya mungkin seorang guru olahraga gitu ya. Nah, hal apa sih sebagai guru gitu ya, eh, yang harus seperti pemahaman biomekanik ini, sedangkan ranah olahraga itu di sekolah adalah hal utama nih sebelum mereka mengenalkan ke cabang-cabang, ke klub atau ke ranah prestasi. Nah, Hmm. pola apa yang harus ada di ini kayak ada di seperti saya lah guru, pemahaman apa soal biomekanik yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Seperti itu sih, Kak. Oke, guru ya. Ini Siap, Kak. yang saya apa namanya? Saya coba masukkan pada saat saya ngajar di PGRI karena di Universitas PGRI itu PGRI Adibuana ya. Jadi itu s- saya masukkannya kan di pendidikan jasmani dan itu saya mendidik calon-calon guru sama seperti dengan Mas Sam ya, Mas Sam Aji. Jadi Siap, Kak. apalagi di sekolah dasar ya, sekolah dasar Siap, Kak. balik lagi balik lagi itu mereka harus harus ini harus tahu tentang gerakannya. Contoh, tapi saya nggak tahu sekarang kalau di penilaian di SD bagaimana. Kalau pembelajaran bola besar gimana penilaiannya? Ada pembelajaran bola besar nggak? Bola besar, bola kecil gitu. Ada, Kak, ada. Sekarang Nah, lebih ke invasi, Kak. Pemahaman taktik kalau di kurikulum Merdeka nah, ya. Tidak ada bola besar, tidak ada bola kecil seperti itu. oh gitu. Kalau saya Ada. dulu, kalau Hmm. pemahaman saya dulu apalagi di SMP, kita itu sering ini guru-guru penjasnya itu sering menilainya itu misalkan di bola voli kita passing bawah, melakukan passing bawah itu nanti kalau masuk di bagian bolanya bagian paling samping dan belakang itu nilainya 90, tengah nilainya 80, kalau nggak masuk nilainya KKM atau gimana itu. Nah, kalau di pendidikan kita harusnya bisa untuk memperlihatkan atau ngeceknya di apa sih namanya? Gerakan-gerakan ininya. Seperti ini saya coba cari ya. Ada tugas dari mahasiswa itu. Jadi kita ngelihatnya gerakan awalnya harus bisa menganalisa gerakan awalnya seperti ini. Terus kemudian gerakan intinya seberapa misalkan passing atau shooting ya. Gerakan awalnya
apa namanya, lengannya, bagian tangannya fleksi, gerakan fleksi sempurna, kakinya fleksi sempurna, terus kemudian gerakan intinya itu dari fleksi ke ekstensi semuanya. Gerakannya fleksi ke ekstensi, terus kemudian pada saat shooting atau follow through-nya bagaimana. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan dengan apa tadi, Mas? Eh, Pembelajaran yang lain. Misalkan matematikanya ataupun bagian IPA-nya, misalkan biologi, itu kan bisa bisa dimasukkan. Jadi ketika pembelajaran olahraga yang seperti itu, nah kita harus bisa apa namanya mengoreksi gerakannya dengan diperlihatkan secara langsung dan dengan kita mencontohkan. Contoh lagi kayak yang biasanya dulu itu gerakan ABC, drill ABC Iya Kak, di ABC drill. sosmed. Nah ya, di sosmed itu kan lagi viral tuh ada kan si guru mencontohkan drill ABC, si siswanya nggak bisa. Karena memang apa? Karena si gurunya itu langsung mencontohkan mencontohkan secara cepat tanpa apa ya mendetailkan gerakannya, gerakan yang pertama begini, gerakan yang kedua begini, sehingga itu akan menjadi pembelajaran bagi si anak itu. Jadi kita nggak di biomekanik bisa bisa dimasukkan di situ tidak berdasarkan hasilnya, tapi berdasarkan apa namanya, berdasarkan pada saat gerakannya itu. Jadi tidak hasil saja, tapi ya dari prosesnya, tidak berdasarkan prosesnya. Kita penilaian dari situ, kita bisa masuk di situ. Tapi saya nggak tahu ya untuk proses penilaiannya seperti apa untuk di sekolah dasar. Mungkin bisa sharing-sharing juga. Kalau penilaian gimana? Jadi di kalau sekarang apalagi Merdeka Belajar tuh. Penilaiannya untuk keaktifan siswa aja sih Kak. Sebenarnya sih Kalau tidak. keaktifan sih bisa aja Ya dimasukkan betul. situ. Jadi akhirnya kalau saya menekankan pada mahasiswa saya dulu, jadi ketika Anda bisa pelajaran fisiologi olahraga, biomekanika, dan yang berkaitan dengan IPA, Anda akan jadi guru yang paling disenangi oleh siswa. Disenangi oleh siswa yang suka olahraga dan siswa yang istilahnya suka pelajaran MIPA. Biasanya kan pelajaran MIPA, kalau anak-anak atau siswa yang suka pelajaran MIPA, nggak suka pelajaran olahraga kan biasanya. Nah, itu Anda bisa jadi seperti itu ketika itu bisa dikolaborasikan. Jadi itu penilaiannya bisa bisa seperti itu. Siap Kak. Gitu, Mas. Siap, terima kasih banyak. Yang intinya berarti sebuah proses ya Kak. Tidak langsung Iya, ke Pak. intinya gitu ya, proses siswa. Siap, siap, siap Kak. Ya, Perlu modifikasi atau variasi gitu ya. ya, Siap. Terima kasih Kak atas ilmunya, penyerahannya. ya. Makasih Mas Syam. Satu penanya terakhir nih Mas nih. Tuh kan ada. Satu penanya terakhir dari Pak Fahrizal. Boleh Pak Fahrizal. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam Mas Billy, Iya, Pak. serta mohon izin saya tertarik dengan beberapa hal yang Mas Billy sampaikan tadi. Saya termasuk salah satu penggiat cabang olahraga bela diri. Perkenalkan, nama saya Fahrizal dari Makassar, Universitas Negeri Makassar. Mungkin beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Mas Billy tentang segmentasi dari kinesiologi dan biomekanika itu sendiri. Karena yang saya pahami tentang biomekanika itu dia lebih kuantitatif dibandingkan Ya, dengan kinesiologi. Nah, mungkin aplikatifnya karena beberapa peserta yang hadir malam hari ini mungkin berasal dari profesi yang berbeda, yang dari guru penjas mungkin, yang dari praktisi tadi yang sempat bertanya. Nah, mungkin sebagai saran juga bagi penyelenggara, mungkin skop dari beberapa materi yang mungkin bisa di-share
setidaknya bisa membagi ke dalam beberapa segmentasi. Nah, mungkin kita di sini perlu dipahamkan karena memang beberapa kritik tentang kinesiologi dan biomekanika itu sendiri, bahkan penolakan di beberapa mungkin di beberapa pelaku dan aktivis pembina olahraga itu memang Ya. menolak keras. Namun seiring dengan berjalannya waktu kan dalam pendekatan sport science mutlak biomekanika ini harus terlibat. Nah, aktivitas saya kan juga di fisioterapi saat ini. Nah, tentunya kan beberapa runutan dari keilmuan biomekanika itu sendiri pastinya akan terkait dengan beberapa hal yang mungkin akibat atau sebab dari sebuah terjadinya sebuah kesalahan gerakan itu menimbulkan efek cedera terhadap atlet atau pelaku olahraga. Nah, mungkin Mas Billy di sini bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kita tentang bagaimana sih segmentasi dari kinesiologi itu sendiri dan biomekanika sampai sejauh mana untuk kan analisisnya ini kan masuk ke development biomekanik atau misalnya biomekanik for exercise-nya. Nah, mungkin karena malam ini kita berasal dari profesi dan latar belakang profesi yang berbeda sehingga mungkin kita tidak bisa mengkerucut kepada suatu segmen pembahasan yang lebih tepat. Nah, di awal tadi kan saya melihat Mas Billy sudah membahas tentang beberapa analisis beberapa gerakan di gerakan rowing dan di gerakan loncat indah tadi. Nah, mungkin skop yang bagusnya dipermantap bagaimana sih ranahnya ini sehingga rumpun sampai ranting keilmuan dari masuknya biomekanika ini ke cabur ataukah dalam hal pembelajaran mungkin bisa dipisah dalam hal bagaimana praktisnya untuk mempelajari pembelajaran, bagaimana praktisnya untuk prestasi. Sehingga mungkin sangat dibutuhkan di beberapa segmen berikutnya, di beberapa slot berikutnya kita membahas hal-hal yang lebih substantif, misalnya lebih substansi dari apa yang mungkin ingin kita dengarkan bersama, sehingga mungkin kelas ini bisa menjadi kelas rutin nantinya, Mas Billy, ya. Dan saya mungkin jadi peserta yang akan senantiasa ikut untuk mendengarkan sharing-sharingnya seperti itu. Terima kasih, Mas Billy. Ya Pak. Bapak dosen di Makassar, Universitas Negeri Ya, Makassar. alhamdulillah saya di Ya. Sebenarnya kalau untuk di akademisi ya, akademisi banyak banget Bapak yang lebih berpengalaman seperti saya tadi ada Prof. Agus, ada Prof. Tommy, terus kemudian Tommy Apriantono, terus kemudian ada teman-teman yang dari Selompen Universitas Negeri Makassar. Selompen masuk belum ya di BUN Belum. untuk di peralatian olahraga belum ya. Makassar belum. Beberapa teman-teman yang di Selompen itu misalkan di UNJ, UNES, terus kemudian UPI juga ada nggak ya? Di UNESA juga itu masuk ada biomekaniknya. Nah, terkait dengan segmentasi di biomekanik sama kinesiologi, memang apa ya? Kinesiologinya, kayak misalkan ya, kalau di kinesiologinya kita harus paham betul dengan tentang join dan apa namanya dengan otot-ototnya kan. Nah, kalau misalkan tadi di rowing tadi bagaimana gerakan dari fleksi dan ekstensinya si atlet itu. Nah, gerakan fleksi dan ekstensinya itu kan ketika kita masukkan ke ranah biomekanikanya itu berarti di ranah apa namanya untuk efisiensinya. Nah, ketika kita masukkan ke kinesiologinya, nah ini kinesiologi berarti masuknya di gampangannya ya. Jadi untuk masukannya di apa namanya otot-otot apa saja yang bekerja. Nah, ketika otot-otot apa saja yang bekerja, maksudnya ke Bapak fisioterapi untuk untuk penanganan di cedera pada olahraga. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang hal yang apa ya namanya hal yang mendasarnya ya.
hal yang umum bisa dijelaskan untuk segmentasi dari biomekanik dan kinesiologinya. Kalau di biomekanik kan lebih ke fisikanya, keilmuan fisikanya bagaimana sih hukum Newtonnya bekerja pada misalkan di orang olahraga lari, hukum Newton berapa. Terus kemudian untuk di kinesiologinya pasti tentang joint and muscle-nya itu. Jadi seperti itu. Tapi sepertinya Bapak juga apa namanya memahami betul tentang kinesiologi. Jadi kita bisa saling diskusi nih. Gitu Pak Farizal dan teman-teman. Oke, gimana Pak Farizal? Ya, maksud saya begini, Mas. Eh, Mungkin pada segmen berikutnya ini, karena saya sebenarnya penasaran dengan eh, perkembangan dari sisi teori-teori tentang biomekanika. Ya, kalau misalnya pemahaman kan kita basicnya sama-sama dari saya basicnya dari pelatihan olahraga. Namun dalam perkembangan tentunya kan Mas Billy sebagai pengampu dari beliau ini tentunya dan menjadi salah seorang eh, pelaku di KONI Jawa Timur. Nah, kita juga tidak pungkiri bahwa dalam hal pendekatan sport science di KONI Jawa Timur saat ini memang sangat berkembang ya. Tadi dari sampai pada taraf kondisian dan penggunaan aplikasi untuk memantau dan melakukan observasi terhadap gerakan-gerakan tadi secara detail. Namun tentunya yang harapannya saya di sini Mas Budi mungkin berikutnya ada mungkin semacam materi lah yang mungkin bisa di-share, yang bisa menjadi referensi buat kita semua. Nah tentunya kan kami tidak mampu merekam semua apa yang Mas Billy sampaikan dalam bentuk speak-nya ini dan jadi kalau misalnya ada materi dalam hal mungkin menguliti sampai pada foundation-nya bagaimana fundamental motorik itu dibangun dari kerangka kinesiologinya kemudian sampai pada aspek pengenalan untuk menuju kepada analisisnya. Nah, mungkin keren sekali Mas Billy. Ini bisa menjadi forum ilmiah yang sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya bukan hanya bagi seorang pelatih tapi seorang guru penjas pun nantinya akan paham bagaimana sebenarnya memperlakukan dan membentuk motorik dari siswanya setidaknya mereka memiliki fondasi untuk menuju ke peminatan dan menuju ke kebakatannya nanti. Terima kasih banyak Mas Billy, terima kasih Mas Moderator. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya memasuki acara selanjutnya, waktu terasa begitu cepat berlalu ya Pak ya, Mas Billy juga. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Billy yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kami semuanya terkait biomekanika ini. Selanjutnya kepada Mas Harun, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Luar biasa ya, tadi materinya tentang biomekanika olahraga mungkin bagi sebagian kita, walaupun sudah pelajari, cuman masih asing gitu ya dengan penerapannya gitu ya. Dari untuk guru, untuk rekreasi atau olahraga prestasi pun ya kita banyak hanya belajar gitu, tapi secara aplikasi di lapangan kadang masih bingung gitu ya. Oke, terima kasih ya Mas Billy atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini dan berdiskusi ya. Ini sebenarnya masih apa ya sekedar ngobrol-ngobrol dulu lah ya, biar tahu teman-teman seperti apa gitu ya. Oh ternyata ada profesi biomekanika, biomekanis gitu kan. Mungkin kita tahu ya cuman belajar
belajar di kampus doang dan bagaimana aplikasinya kita kurang begitu paham gitu. Oke, ya ini ya saya dari Sportek kebetulan berkait dengan biomekanika ini kan mungkin sangat jarang ya membahas tentang apa ya pelatihan yang membahas tentang biomekanika gitu kan. Nah, di sini kita akan belajar kita punya program running analysis workshop ya yang akan diselenggarakan tanggal 15 dan tanggal 22 Desember 2024. Jadi nanti kita akan belajar tentang analisis apa ya analisis running gitu ya dari biomekanikanya, dari kinesiologinya, dari apa namanya dari strength conditioningnya sampai ke cederanya dan follow up-nya gitu setelah di apa namanya setelah dianalisis terus what next gitu ya seperti itu. Oke, running analysis ini kita bertempatnya di dua dua ini ya hari Minggu secara online dan Sabtu secara offline. Jadi ada praktek langsung. Jadi nanti teman-teman akan ada praktek langsung aplikasinya yang biomekanika tadi bersama Mas Billy ya. Nanti bagaimana sih caranya menganalisis, memvideo gitu ya, memvideo pelari, kemudian apa aja yang dianalisis, kemudian harus bagaimana dan nanti follow up-nya harus bagaimana, nanti kita akan bahas di situ secara lengkap ya, di tanggal 21 Desember. Jadi ini online dan offline. Jadi acara ini terselenggara bekerja sama dengan APKI dan Eminence Jakarta. Nanti materi yang akan didapatkan yaitu pertama analisis fisiologis pelari jarak jauh, nanti bahas tentang fisiologisnya lari itu seperti apa, kemudian analisis cederanya pelari bagaimana, kemudian analisis gerak biomekanika lari jarak jauh bagaimana, kemudian sistem otot dan sendi yang berperan saat berlari. Nah, ini mungkin kaitannya dengan kinesiologi ya. Kemudian ada praktik analisis sampai praktik running retraining. Jadi ini follow up-nya setelah dianalisis bagaimana memperbaiki gerakannya, apa yang perlu dilatih, apa otot mana yang lemah harus diapakan seperti itu. Nanti akan teman-teman dapatkan banyak lah di situ. Oke, boleh balik lagi. Ya, di sini ada 4 narasumber ya, termasuk Mas Billy. Nanti Mas Billy akan bahas tentang biomekanika berlari seperti apa dan cara aplikasinya seperti apa ya. Nanti jauh-jauh dari Surabaya untuk ke Jakarta, nanti belajar langsung ya. Kemudian ada Coach Etno ya, di sini hadir ya mungkin ya Coach ya. Ya Coach Etno ini ahli kebugaran, pelatih kebugaran juga pelatih fisik di futsal. Beliau juga pelari juga ya Coach ya. Jadi nanti akan bahas tentang fisiologisnya. Kemudian ada dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Andi Kurniawan SPKO. Beliau juga running antusias ya, dia pelari dan pasien-pasiennya itu mungkin 90% adalah pelari. Jadi sangat familiar dengan kasus-kasus yang ada pada pelari. Dan kemudian saya yang akan bahas tentang perototan dan sendi yang terlibat di dalam saat berlari gitu ya kinesiologinya. Oke, untuk acara ini khusus buat teman-teman di workshop Sportek ini, jadi ada harga khusus ya untuk teman-teman kalau mau daftar dari 1,7 bisa teman-teman dapat di 1,5 saja ya dengan membuktikan mengikuti kegiatan ini. Ya, bisa teman-teman hubungi kontak admin atau kontak admin yang waktu mendaftar di Sportek Mobdar ya, boleh. Atau DM aja langsung ke Sportek. Gitu ya, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan atau seperti apa terkait ini. Tadi ada yang
Bisa full online tidak ya? Ya, ini kalau full online, oke. Ya, untuk full online ini sepaket ya teman-teman ya. Jadi harus online dan offline-nya. Jadi kehadiran teman-teman di Jakarta untuk secara langsung untuk belajar itu sudah satu paket. Tuh. Oke, mungkin itu saja. Ditunggu kepesertaannya teman-teman ya mengikuti running analisis workshop ini tanggal 15 secara online-nya dan tanggal 21 Desember untuk offline-nya. Terima kasih. Saya serahkan ke Joni. Silakan Joni. Oke, terima kasih Mas Harun. Terima kasih juga Mas Billy. Pada malam hari ini, kiranya acara cukup sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti workshopnya, boleh langsung melalui IG Sportech. Ada info-info selanjutnya di IG Sportech. Kiranya acara pada malam hari ini dicukupkan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh buat teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Terima kasih Mas Billy, Mas Joni, Pak Harun. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Izin live ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Joni.